Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SDN Jember 4 yang menyediakan waktu yang di sela-sela kesibukan yang sangat padat untuk mengikuti kegiatan berbagi aksi nyata. Yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Misyadi SPD. Kepada Bapak Misyadi, kami persilakan. Terima kasih Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan, kesehatan serta kemampuan untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari, yang mana pada siang hari ini Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 kita semua bersama Ibu Dita Datuk SPD, yang mana salah satu DGB angkatan ke-10 di SDN Jember 4 ini akan menyampaikan berbagi praktek baik DGB kepada rekan sejawat, yang mana pada kesempatan ini akan mengambil tema yaitu diseminasi budaya positif. Oleh karenanya kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu Guru yang ada di SDN Jember 4 ini untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan aktif, yang akhirnya nanti bisa meniru, mungkin bisa menjadikan satu motivasi tersendiri bagi Bapak Ibu Guru kelas yang lain untuk bisa lebih mempunyai pemahaman yang selanjutnya mampu diinterpretasikan kepada siswa-siswinya sesuai apa yang menjadi harapan-harapan kita semua selaku pendidik pembimbing di SDN ini. Kemudian nanti pada akhirnya tercapai prestasi-prestasi yang luar biasa dari anak-anak kita, yang itu semua insya Allah akan sangat membanggakan kita dan orang tua semuanya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, sholawat serta salam serta kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kita sebagai titah, kita sebagai makhluk Allah, semoga kelak di akhir zaman kita selalu akan mengharap dan mendapat syafaat beliau. Ibu sekalian, untuk kegiatan pada siang hari ini, mari sekali lagi diikuti secara bersama-sama, secara aktif dan secara happy, secara senang, secara bahagia, untuk bisa menelaah, untuk bisa sedikit mungkin nanti ada meniru ataupun gambaran yang bagaimana yang ditunjukkan oleh Bu Dita, sehingga minimal kita bisa menyampaikan ataupun menirukan cocok dan tidaknya nanti bisa perlu sesuaikan dengan kondisi dan situasi di kelas masing-masing, yang intinya kita harus mampu memberikan peningkatan pelayanan terutama di pendidikan kepada anak kita, supaya ya sesuatunya bisa berakhir dan berjalan dengan baik sesuai harapan-harapan dari semuanya, dari Bapak Ibu Guru, dari kedua orang tua, dari masyarakat yang ada di sekitar Jember. Oleh karenanya, mari sekali lagi kita ikuti kegiatan ini dengan baik agar semuanya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah, dan terima kasih atas dukungannya
pada kegiatan CGB yang saya jalani sekarang. Acara selanjutnya tutup dengan doa dari Ibu Guru Agama Islam. Monggo Bu Islam. Karena kita tutup doa acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma inni as'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwidil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih atas kesediaannya Bu Risma memimpin doa pada acara ini. Baik, acara akan saya mulai. Sebelumnya ini suasananya agak tegang. Kita buat yang rileks tapi bermanfaat untuk kita. Halo. Hai. Halo, halo. Hai. Ya, terima kasih guru-guru hebat SDN Jember 4. Nah, di sini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Dalam pendidikan guru penggerak saya berada di CGB Angkatan 10 Kabupaten Jember, bertempat di kelas 251B. Dan dalam pendidikan saya, adapun fasilitator yang selalu mendampingi saya yaitu Ibu Halimatus Saeda, beliau fasilitator dari Probolinggo. Kemudian ibu yang mendampingi saya setiap saat yaitu Ibu Sinda Ika, pengajar praktik saya dari Kabupaten Jember. Terima kasih. Nah, kita akan berbagi praktik baik. Di sini saya yakin Bapak Ibu di SDN Jember 4 ini adalah guru-guru hebat, guru-guru yang punya pengalaman yang luar biasa dan lebih mungkin dari saya. Nah, di sini saya tidak menggurui, saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat dalam pendidikan guru penggerak agar bisa menularkan sedikit ilmu saya kepada panjenengan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, cukup dijawab setuju atau tidak setuju. Di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo yang setuju angkat tangan. Setuju. Setuju. Yang tidak setuju. Berarti setuju semua ya? Ya. Berarti menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dan yang kemudian ada pertanyaan lagi, Bu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Monggo yang setuju angkat tangan. Monggo yang setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Mohon salah satu memberikan alasannya kenapa panjenengan menjawab setuju. Monggo, siapa yang bisa memberikan alasannya? Singkat saja. Ya baik, Ibu Martina, kelas guru kelas 6. Monggo. Ya, saya sangat setuju jika hukuman kepada anak-anak dilakukan dengan hukuman hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ini saya terapkan pada kelas saya sendiri di kelas 6. Ini saya memberikan hukuman jika tidak menaati peraturan misalnya atau melanggar.
itu saya memberi hukuman membersihkan kamar mandi. Maka mereka sebisa mungkin untuk menaati peraturan tersebut. Jadi kan memberikan efek jerah karena hukumannya kan sepertinya memberatkan untuk mereka membersihkan kamar mandi. Ada juga yang membersihkan kelas meskipun dia tidak tiket dan membersihkan halaman seperti itu. Jadi besoknya lagi mereka tidak akan mengulangi lagi karena mungkin kalau membersihkan itu terasa berat untuk mereka. Seperti itu yang saya alami di kelas saya. Terima kasih jawaban dari Ibu Martina, sangat luar biasa. Ya, tujuannya Bu Martina memberikan hukuman di hal positif seperti membaca, membersihkan kelas. Saya garis bawahi yaitu memberikan efek jerah kepada siswa agar tidak melakukannya lagi. Oke, aplaus buat Bu Martina. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ada pertanyaan lagi. Cukup jawab setuju atau tidak setuju. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju. Adakah yang tidak setuju? Mungkin ada yang tidak setuju? Ya, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Mungkin ada yang bisa memberikan alasan kenapa motivasi memberikan penghargaan itu Bapak Ibu anggap sebagai peningkatan motivasi belajar, penghargaan. Ya, siapa yang akan memberikan komentarnya atau berbagi cerita pengalaman di kelas mungkin? Baik, Bu Lisma, untuk Bu Lisma. Terima kasih kesempatannya Bu Rita. Kenapa kok saya setuju untuk penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Karena sepengalaman saya, kalau anak jika dapat meningkatkan motivasi itu biar meningkatkan semangat belajar anak. Jadi anak semakin semangat untuk belajar. Terima kasih aplaus untuk saya. Terima kasih berarti dengan memberikan penghargaan yang berupa misalkan ucapan kamu hebat seperti itu ya akan memberikan semangat. Baik, ada lagi yang ingin berbagi, monggo Bu Evis. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan menambahkan sedikit tentang bagaimana penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pengalaman di kelas saya, menurut saya, dengan adanya penghargaan akan memperkuat hubungan antara guru dan siswa, di mana mereka akan merasa sangat dihargai dan dihormati, dan hal itu akan mendorong siswa untuk semakin terbuka dalam belajar dan termotivasi untuk lebih giat lagi, semangat lagi untuk mencapai tujuan akademik mereka. Terima kasih. Terima kasih ya dari jawaban dari Bu Risma juga Bu Elis. Untuk Bu Elis semakin merekatkan hubungan antara siswa dan guru sehingga siswa lebih nyaman ya terbuka dalam pembelajaran seperti itu. Terima kasih jawabannya. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini ada suatu kegiatan ya perubahan paradigma. Baik, keterkaitannya dengan tadi saya bacakan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, kita bayangkan ya, kita mencoba mensobek secari kertas. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, si B, akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda.
Monggo. Anda mempunyai sesuatu yang Anda tuliskan, itu adalah keinginan Anda dan orang lain tidak ingin tahu. Anda membuat kepalan, kemudian ada si B, teman Anda yang kepo ya istilahnya sekarang, ingin mengetahui apa yang ada yang Anda genggam, nama benda yang Anda genggam. Dia menggunakan cara membujuk, mengancam, tujuannya agar Anda membuka tangan Anda. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Membukanya atau tetap menggenggam pada diri Anda? Monggo. Siapa yang tetap menggenggam, kokoh, tetap saya genggam, apapun yang dia lakukan saya akan tetap menggenggam. Monggo, yang angkat tangan yang tetap menggenggam. Oh ya, Bu Elis, Bu Sulistyorini, Bu Dina, Bu Martina, nah dan Pak Wawan. Nah kemudian yang akan memberinya, berarti yang lainnya memberi ya, dibuka ya. Oke ya. Nah ini adalah esensi dari materi yang akan saya sampaikan. Ya. Anda mempunyai sesuatu yang sangat berharga, Anda genggam. Kemudian ada orang lain ingin berbagai cara agar dia mendapatkan tujuannya, meskipun caranya itu salah. Nah, ada yang menjawab tetap genggam, ada yang menjawab membuka genggaman tersebut dan memberitahu pada orang tersebut. Baik. Nah, di sini adalah materi yang ingin saya paparkan. Disiplin positif. Ada terkaitannya dengan narasi seperti tadi ya. Disiplin positif oleh teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya kan? Genggaman itu kan yang bisa mengontrol hanya diri Anda. Ya, kemudian makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dituangkan dalam teori motivasi. Di sini yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi orang itu melakukan motivasi agar terhindar dari hukuman. Seperti tadi karena ada hukuman di dalam kelas, nah, seperti membaca, bersihkan halaman, itu ada teori motivasinya, yaitu motivasi ekstrinsik yang berupa menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan, ya kan? Mereka ingin mendapatkan imbalan, maka mereka melakukan pasti seperti tadi Bu Risma, oh iya saya memberikan penghargaan agar anak-anak semangat belajarnya. Nah, itu masuk dalam motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan. Kemudian ada yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini ketiga motivasi ini yaitu motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak sendiri. Yang untuk menghargai diri sendiri, kemudian di situ ada nilai-nilai kebajikan universal sehingga tumbuh keyakinan kelas. Nah, kemudian model berpikir menurut Dr. William Glasser menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol dalam pembelajaran. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Di sini kita memposisikan kita guru memposisikan pada titik apa dalam posisi kontrol tersebut. Nanti kita akan pelajari, kita akan paham, kita sampai di posisi mana sebagai pendidik untuk murid-murid kita. Apa poin nomor 1 penghukum, atau kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman atau pemantau, yang kelima manajer.
Kemudian dalam kelima posisi kontrol tersebut ada segitiga restitusi, yaitu di dalam segitiga restitusi itu guru diharapkan bisa menstabilkan identitas siswa, kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kemudian dari teori yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, kita akan mengulik materi-materi ini ke depannya. Sudah merasa ingin tahu? Ya, kita akan belajar bersama ya. Saya juga di sini hanya belajar. Ya. Nah, kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di diri anak. Itu disebut motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi anak mengharapkan imbalan dari orang lain berupa motivasi, kemudian ujian, biasanya mendapatkan sesuatu, biasakan dalam perlombaan mereka berusaha mendapatkan hadiah seperti itu ya, atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga masuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu yang timbul, yang kita harapkan dari anak sendiri. Jadi anak bukan dari luar, dari eksternal, dari guru ya. Di sini eksternal maksudnya guru membutuhkan motivasi karena takut hukuman. Nah, di sini yang ketiga yaitu motivasi internal, tujuan disiplin positif pada siswa, tadi diri kita sendiri, seperti itu ya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, kita sering siswa mendapat penghargaan seperti itu. Kenapa kok di sini dihukum oleh penghargaan? Apa alasan teori ini? Kita lihat, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi dia melakukan sesuatu berdasarkan keinginan untuk dihargai, ingin mendapat juara, ingin mendapat penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Memang sangat penting penghargaan Bapak Ibu, tapi ada penghargaan yang dipilah-pilah. Karena di sini dia tujuan utama hanya ingin mendapatkan nama seperti itu ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya, bukan menggali apa sih kemampuan yang saya miliki, apa yang bisa saya kembangkan pada siswa. Jadi mereka hanya butuh pengakuan ya, tapi dalam dirinya dia tidak memahami bahwa saya akan menggali potensi saya yang akan miliki agar kedepannya, masa depannya bisa lebih baik. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, pernah dengar kan kata konsekuensi? Ya, kalau hukuman sering kita dengar. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dilihat di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Nah, seperti tadi membersihkan kamar mandi itu termasuk hukuman kan? Ya. Nah, contoh seperti itu. Kemudian jika konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, di sini kita telaah dulu ya, membuat anak sakit
kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi mereka akan mengingat terus. Oh, jadi mereka mengalami, oh aku pernah dihukum sama ibu guru untuk membersihkan kamar mandi. Dalam jangka waktu lama sampai dewasa biasanya mereka ingat. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Biasanya mereka melakukan kedisiplinan itu akhirnya terpaksa kalau ada hukuman di penjelasan hukuman. Sedangkan di konsekuensi anak bisa lebih menghargai apa kata disiplin. Nah, kemudian hukuman sifatnya paksaan, ya kan? Mereka pasti biasanya, ya tidak apa-apa bu, saya kena hukum, saya nggak ikut pelajaran. Tapi mereka kan terpaksa. Sebenarnya mereka berangkat ke sekolah untuk menerima ilmu, bukan untuk menerima hukuman seperti itu. Kemudian jika konsekuensi ada stimulus, ada timbal balik atau tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, mereka dipaksa untuk melakukan hukuman tersebut. Meskipun mereka misalkan tadi membaca, mereka awalnya tidak suka membaca itu karena tapi mereka mendapat hukuman dari sekolah, mereka melakukannya dengan sangat terpaksa. Kemudian jika konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, jadi mereka tanpa sadar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Konsep diri yang buruk. Nah, jika konsekuensi konsep diri yang baik, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena ketakutan. Biasanya anak-anak ini biasanya tidak jujur karena menghindari hukuman tersebut. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan dari dirinya sendiri. Nah, di hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, jelas malu kan mereka di depannya teman-temannya. Kemudian merasa tidak dihargai, meskipun anak sekecil itu mereka butuh dihargai. Jika konsekuensi kehilangan hak karena mereka membuat kesalahan, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tempat, jadi tidak jangka waktu lama, tidak ada trauma dalam dirinya. Nah, disadar dari restitution, negation, the five possession of control. Seperti itu. Nah, dari tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu di sini hukuman lebih menyudutkan anak, membuat mereka merasa tidak nyaman. Kemudian sedangkan konsekuensi begini loh contohnya Bapak Ibu. Jika konsekuensi itu kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan saya harus masuk jam 7, tidak. Keyakinan kelas itu dibuat misalkan disiplin waktu, cukup dengan kata itu mereka menjabarkannya. Jadi ada kesepakatan kelas yang kita buat, keyakinan kelas yang kita buat. Di sini misalkan anak-anak kita harus disiplin waktu, misalkan keyakinannya. Disiplin dalam waktu apa Bu? Nah, kita bisa jelaskan. Misalkan masuk sebelum jam 7, kemudian saat beristirahat, kalian istirahat, saat masuk kalian harus masuk. Kemudian ada komunikasi yang disetujui antara guru dan siswa, harus deal, harus oke. Siswa setuju, kemudian gurunya juga setuju dan disepakati oleh biasanya satu kelas. Nah, jadi mereka paham harus bagaimana. Jika hukuman, kalau hukuman itu mereka tanpa tahu apa yang akan terjadi. Seperti itu misalkan mereka gaduh di dalam kelas, kita memarahi dia, sudah kamu tidak usah ikut pelajaran, kamu membersihkan listrik saja. Dia kan tidak tahu. Nah, akhirnya membuat mereka itu merasa tersakiti, kan ya. Aku ngomong tok kok suruh nyikat WC, kan seperti itu. Kalau konsekuensi dibicarakan dari awal, mulai awal. Jika kamu dalam disiplin waktu itu kamu terlambat, kita sharing apa yang harus kalian lakukan. Nah,
kita berikan umpan balik kepada siswa. Misalkan, jika saya telat Bu, misalkan saya membayar denda, nah seperti itu. Tapi mereka paham kan apa yang akan dilakukan. Akhirnya, oh daripada aku telat, aku berusaha datang lebih awal. Seperti itu contoh kecil antara hukuman dengan konsekuensi. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Maksudnya sudah mengerti antara perbedaan hukuman dengan konsekuensi, deh? Baik? Ya baik, saya akan lanjutkan. Di sini ada keyakinan kelas, ada pernyataan lagi ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, benar atau salah. Nah, ya katanya benar. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Nah, katanya Bapak Ibu. Nah, dilihat. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Padahal hanya beda kalimat. Kita sebenarnya biasanya antara peraturan dengan keyakinan itu kan sama. Ternyata ada pembedanya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bukan peraturannya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau keyakinan ini timbulnya dari diri sendiri, benar sekali Bu Martina. Timbulnya dari diri sendiri, bukan ketakutan oleh peraturan. Jadi kita harapkan siswa itu sadar dari dirinya sendiri. Bagaimana tugas kita sebagai pendidik untuk menyadarkan mereka? Memang ini tugas yang sangat berat buat kita agar anak-anak didik kita menyongsong generasi emas menjadi lebih baik lagi. Nah, kita lihat apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut. Nah, dilihat di sini ada peraturan. Membedakan agar kita bisa membedakan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, di sini menggunakan helm saat mengendarai motor. Ini masuk apa? Masuk nilainya, nilai kebajikannya, misalkan disiplin atau tertib atau kesabaran atau apa, nilainya bagaimana? Nilainya menggunakan helm saat mengendarai motor. Tertib, keamanan, ya Bapak. Kepala sekolah, terima kasih. Keamanan, ketertiban menurut Bu Jenny. Baik. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Kemudian ada lagi nilai-nilainya. Kebersihan. Ya baik. Keindahan, ya karena terciptanya kebersihan sehingga keindahan lingkungan sekolah bisa terjaga. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kesopanan. Kemudian apa? Menghormati atau menghargai teman atau guru-gurunya. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas di sini yaitu poin-poinnya yang kita terapkan. Biasanya kesepakatan kelas kan dilarang datang terlambat, dilarang bicara sendiri dalam kelas, dilarang penuh dengan peraturan kan ya. Nah, di sini kita menciptakan Bapak Ibu guru keyakinan kelas yang akan kita terapkan dalam kelas kita. Kemudian nah di sini peraturan vs keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan ini kalimatnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kan kita biasanya seperti itu ya. Jika keyakinan kelas hanya sepenggal kata umumnya, yaitu tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawabnya anak itu apa?
Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Di sini lebih ke menghormati orang lain. Nah, kemudian hadir di sekolah, peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain, juga berkomitmen. Jadi anak harus memiliki komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, masuk ke dalam keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini masuk ke kesehatan karena bisa merusak kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu disebut menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, masuk ke dalam kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, ini masuk keselamatan dan keamanan. Baik, langkah menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, di sini kita sudah berkumpul, kita berdiskusi, memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, yaitu dari peraturan-peraturan yang pernah kita buat dengan keyakinan kelas, dengan kata kalimat yang positif seperti tadi tanggung jawab, komitmen, menghormati orang lain. Kemudian menyelipkan peraturan menjadi nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini kita harapkan kita memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mungkin bisa kita sepakati mumpung kita berkumpul di sini. Apa saja yang sebaiknya keyakinan kelas yang harus ditanamkan pada anak-anak didik kita. Monggo, mungkin ada saran atau usul seperti contoh-contoh yang tadi kita sepakati dalam SDN Jember 4 ini, keyakinan kelas apa yang akan diterapkan dan akan diterapkan dalam tahun pembelajaran yang baru. Monggo urut lengkupnya. Seperti apa? Boleh, monggo Bapak. Terima kasih atas waktunya Bu Cita. Mencoba berikan respon atas pertanyaan tentang keyakinan kelas yang ada di Jember 4 khususnya. Saya mungkin bisa menyampaikan kisaran 3 kata. Yang pertama yaitu jujur, yang kedua disiplin, dan yang ketiga tanggung jawab. Mungkin itu Bu bisa direspon oleh yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas apresiasinya. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab. 3 itu sudah mencakup banyak aspek ya. Jujur, terutama dalam diri anak, hal itu yang harus diutamakan. Kemudian disiplin dalam pembelajaran, dalam pengelolaan kelas, mereka harus memiliki rasa itu. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab, menanamkan sikap tanggung jawab. Baik, terima kasih. Aplaus untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Nah, monggo mungkin ada yang ingin memberikan jawaban langsung, menambahkan. Jadi kita sepakati keyakinan kelas yang ada di SDN Jember 4 ini apa saja yang akan kita terapkan dalam tahun ajaran 2024-2025 sehingga semuanya bisa mencakup keyakinan kelas yang akan diberikan kepada anak-anak. Monggo. Oh, terima kasih Bu Elis. Terima kasih waktunya. Menurut saya salah satunya bisa menanamkan kerjasama menjaga kebersihan di kelas, kemudian saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih aplaus untuk Bu Elis. Baik, yang pertama yaitu kebersihan. Ya, Bu Elis, kebersihan tentang kebersihan. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu menghargai orang lain. Ya, bagaimana
Oh ya, Bu Dina, monggo. Saya akan menambahkan kelas itu terapian. Oke, karena anak-anak pada waktu pagi kan terapi, tapi saat istirahat pertama sudah keluar, jadi terapian. Ya, terima kasih aplaus untuk Bu Dina. Nah, teman di sini ide-ide yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu guru hebat SDN Jember 4. Nah, di sini kita menemukan 7 keyakinan kelas yang mungkin kita akan terapkan pada tahun ajaran baru. Bagaimana untuk yang lainnya? Monggo bisa dicatat, kita buat catatan kecil apa saja keyakinan kelas yang akan kita sepakati dari 7 poin yang sudah Bapak Ibu ucapkan. Oke, monggo kita buat lagi catatan 7 sehingga kita bisa merefleksi ke depannya agar tujuan keyakinan kelas dapat tercapai. Monggo dibagikan sticky note-nya. Monggo disepakati keyakinan kelas yang akan kita laksanakan pada tahun ajaran pembelajaran 2024-2025. Monggo silakan ditempel pojok. Dan di situ. Baik, itu adalah beberapa keyakinan kelas yang disepakati oleh kita. Di sini ada 7 kesepakatan kelas, keyakinan kelas, yaitu pertama disiplin, tanggung jawab, kemudian jujur, kebersihan, peduli, menghargai orang lain, juga kerapian. Bagaimana? Apakah bisa diterapkan tahun ajaran 2024-2025? Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Oke, semoga hal baik disiplin positif ini bisa dilaksanakan secara maksimal pada tahun ajaran berikutnya. Terima kasih pada teman-teman. Semoga terlaksana dengan baik. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita melakukan keyakinan kelas yang kita yakini, kita lanjutkan materinya, yaitu 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu identitas motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses yaitu kontrol diri, kontrol dari luar. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita pada posisi yang mana, teman-teman? Kita flashback, refleksi diri ya. Yang pertama, guru berbuat, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Apakah itu kita pada posisi yang mana? Jika pembuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini anak-anak, ibu kecewa karena kamu melakukan hal seperti ini. Nah, jika pada posisi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya, jadi posisinya gurunya sebagai teman, atau pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita flashback satu-satu ya. Penghukum yaitu guru berbuat, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan kita terbiasa ya menunjukkan
di sini. Ya, jika anak berbuat salah, berarti kita berada posisi penghukum. Kemudian kata-katanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti. Nah, seperti itu. Kemudian hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu hasil yang diberikan pada anak. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi di blacklist, guru itu dari dirinya sudah di blacklist. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, akhirnya meremehkan murid. Kemudian dampak pada murid, mengulangi kesalahannya lagi. Dia akan berulang-ulang lagi. Kemudian sekarang posisi membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini anak-anak. Ibu kecewa kalian seperti ini. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Biasanya seperti itu guru-guru ya. Ya. Kemudian menyembunyikan, menyangkal dan berbohong hasilnya. Muridnya akan biasa berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya. Kemudian masih masuk ini ya. Guru masih masuk dalam dirinya. Murid berkata, sehingga mereka bilang, maafkan saya Bu. Kadang kan anak sulit mau mengucapkan maaf Bu, saya berbuat salah. Itu sangat sulit. Kemudian dampak pada murid menjadi mereka merasa rendah diri. Nah, kemudian posisi teman. Nah, ini jadi pada posisi guru penghukum dan membuat orang merasa bersalah adalah menghindari hukuman, membuat anak menghindari hukuman. Ini adalah identitas gagal bagi siswa. Ya, seperti itu dampaknya sangat besar. Kemudian ini menurut penelitian ya, bukan menurut saya ya. Ini menurut penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian identitas berhasil sukses, yaitu sebagai teman, membuahkan alasan-alasan untuk muridnya. Kenapa mau terlambat? Ayo, pasti bangunnya kesiangannya. Nah, jadi kita memposisikan sebagai teman. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Nah, biasanya seperti itu. Merasa kamu tidak mau, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, seperti itu ya. Kata-katanya biasanya tidak baku, seperti layaknya teman. Kemudian hasilnya murid itu akan ketergantungan, menyepelekan pada guru ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas, tapi hanya misalkan tingkat SD, tapi dia tidak melakukannya di tingkat SMP. Nah, dampaknya murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah, biasanya mereka akan menggunakan kata-kata santai. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri karena tergantung pada gurunya, karena gurunya selalu membela, ya seperti itu. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, guru kata-katanya biasanya apa peraturannya, coba kamu sebutkan, seperti itu. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi saja. Jadi mereka menyesuaikan diri bila diawasi oleh gurunya saja. Murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Biasanya seperti itu, karena mereka mengharapkan penghargaan biasanya. Menitik beratkan hasilnya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi mereka hanya berharap dapat hadiah, dapat reward dari gurunya, seperti itu. Kemudian identitas berhasil. Nah, ini jika sudah kita pada posisi manajer, nah ini adalah posisi kontrol dirinya, sudah masuk identitas berhasil, menghargai diri sendiri. Jadi anak bisa menghargai dirinya sendiri. Posisi gurunya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kenapa misalkan Akbar kok dipandang? Sudah tahu Akbar
dipanggil ke sini karena apa? Nah, kita tanyakan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Biasanya seperti itu kan. Ya Bu, saya salah karena saya memukul teman saya. Jadi mereka ditanyai alasannya ya, menguatkan, hasilnya akan menguatkan pribadi. Turut meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dia bisa menyadarkan pada dirinya sendiri. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dia mengevaluasi diri, berarti saya salah. Katanya ibu guru ini, keyakinan kelas yang saya langgar seperti ini. Oh iya ya, saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Jadi itu terbesit dalam pikiran mereka. Jika kita sebagai guru sudah pada tahap manajer, tentunya Bapak Ibu guru bisa merasakan saya pada posisi mana. Dan saya pribadi belum, masih belajar mau ke posisi manajer seperti itu karena butuh proses panjang Ibu. Dan dalam CGP saya mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu. Nah, di sini ada sedikit materi 4 bina 5 posisi kontrol. Kita bisa lihat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi implementasinya Ibu, contoh kasusnya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer yang diharapkan. Baik. Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Di situ sudah ada contoh yang bisa menunjukkan kita pada posisi mana. Saya yakin guru-guru SD Blok 4 bisa kita semangat menuju posisi manajer. Bisa ya kira-kira ya? Bisa. Alhamdulillah. Nah, di sini ada segitiga restitusi untuk menuju ke posisi manajer. Nah, saya sudah melakukannya waktu itu aksi nyatanya pada kelas 5. Di sini menstabilkan, yang pertama menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti, karena katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu diterapkan pada siswa. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, jadi dia tidak merasa disalahkan seperti itu. Jadi kita ajak berdiskusi, dan tentunya tidak di dalam kelas, kita sendirikan dengan teman-teman yang lainnya. Bisa dilakukan di ruang guru misalkan. Kemudian validasi kebutuhan. Di sini kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, biasanya kita gali mereka itu kenapa alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan, kita ada komunikasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, yaitu keyakinan kelas yang sudah kita bentuk itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita ajak berdiskusi, bukan judge, memberi hukuman, bukan seperti itu. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan dunia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen 2004.
kembali kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia yang pertama kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungannya. Kemudian penguasaan materi dan pembelajaran, kebebasan, kesenangan sehingga mencapai bertahan hidup. Tujuannya bukan hanya di sekolah, menjadi bekal pada masa depannya. Terima kasih sudah mengikuti diseminasi budaya positif. Semoga pemaparan dari saya, ilmu yang sedikit ini saya tularkan kepada panjenengan bermanfaat untuk kedepannya agar menciptakan anak-anak didik kita menjadi lebih baik lagi, menyongsong generasi emas 2045. Terima kasih atas ketersediaannya, meluangkan waktunya. Apakah Anda punya pertanyaan untuk saya? Tidak cukup? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat SDN Jember 4. Saya akhiri untuk pemaparan materi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi